Jadi yang terakhir kami punya satu mualaf, itu sekarang sudah berapa juz? 10 juz. 10 juz ya, Pak? Jadi sudah ada 10 juz. Oke. 10 juz. Nah ini kami juga ada satu lagi terkait sarana asimilasi rekreasi edukasi yang diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2022 yang tidak ada di Undang-Undang 12 tahun 2000 tahun 95. Itu adalah adanya hak rekreasi. Ini dia ya, Ya. Pak ya. Makanya kenapa kita juga dengar lagi lagu-lagu di belakang gitu. dan suaranya juga merdu banget gitu ya. Nah ini tempat kita ada jadwalnya juga. Jadwal untuk sebelah sini? Ya, ini alurnya ada jadwalnya juga kapan mereka di sini untuk bisa bermain musik, untuk bisa ngobrol dengan petugas, dengan yang lainnya, baca-baca sama olahraga. Oke. Wah, enak sekali. Ada kolam, hal gitu. Ini suasananya homey banget ya, Memang Pak ini yang ya. kita sebenarnya supaya apa? Psikologi mereka itu yang harus. Karena kalau mereka tenang, mereka pasti mengikuti pembinaannya dengan tenang. Tapi kalau mereka sudah temrungsung, mungkin pikiran sudah ini nggak tenang, pasti mikirnya udah macam-macam, pasti akan berbuat nyalain aturan di sini. Itulah kenapa kami buat sarana asimilasi Sedemikian rupanya, rekreasi Pak. sedemikian. Wah, tadi kita udah dibawa dari timur masuk ya, Pak. Terus Iya. tadi ke utara yang kita agak santai, terus Iya. juga disambut dengan lagu yang luar biasa. Kayak ciptaan Bapak ya itu ya, Pak. Iseng-iseng aja. Judulnya apa tadi ya, Pak? Kalau yang tadi kita lagu di sana yang kita dengar tuh judulnya apa? Ada dua lagu. Oke. Senja di Kota Jogja sama Indah pada Waktunya. Wah, ini nih Menggambarkan kehidupan yang di sini. Akan Itu. indah pada waktunya setelah keluar. Asik. Asal sabar, Asal sabar. ditekuni waktunya ya, Betul, Pak ya. betul. Sekarang kita sudah ada di sebelah barat berarti, Iya, Pak. betul. Ada apa aja nih, Pak, fasilitas di sebelah sini, Pak? Boleh diceritakan juga nih, Pak? Ya, jadi ini masjid di Lapas Jogja. Di dalamnya nanti ada madrasah, ada perpustakaan, dan juga ada angkringan literasi. Nah, kalau angkringan kan kita biasanya dengarnya makanan ya, Pak? Betul. Nasi kucing Betul. atau gorengan. Kalau angkringan literasi ini apa, Pak? Ada yang beda nggak, Pak? Dengan misalkan situasi dari angkringan lainnya? Ya, jadi kenapa kami sebut angkringan literasi? Karena memang Jogja ini kan nggak lengkap kalau nggak ada angkringan kan. Iya. Sama kalau angkringan di luar isinya makanan. Oke. Kalau di sini angkringannya isinya buku-buku dan juga sebagai tempat untuk mengekspresikan diri dari warga binaan masyarakatan. Oke. Gitu. Ini terlihat ya, ternyata ada yang lagi menggambar Betul, juga ada seperti gambar, itu. ada yang membaca. Ada yang membaca. Ada yang menulis sebenarnya. Oh gitu, Pak? Iya, ada yang menulis. Menulis. Nah ini kami sudah mengeluarkan 3 buku sebenarnya. Oke. Dan harapan kami sudah buku keempat sudah bisa kami launching sebenarnya kalau ada penerbit yang membantu sih. Ini langsung dikode ya, Pak ya, langsung dikode. gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak tadi bilang ada 3 buku yang sudah diterbitkan, siapa yang menulisnya, Pak? Semua warga binaan masyarakat. Jadi dari inspirasi mereka, mereka akan kita kasih tempat untuk menulis di sini, sehingga nanti kita kumpulkan dari tulisan itu, gitu ya. Baru kita kita terbitkan. Ya, ya. Jadi kita kerjasama dengan pihak-pihak yang mau bantu kami untuk menerbitkan buku. Dan bukunya menurut saya secara isi itu sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Saya sudah baca ya, sudah baca buku ini ini buku yang terakhir kami, yang ketiga ya. Judulnya Cadongku, Cadong Kalian Juga. Gitu. Cadong itu tempat makan, Oke. tempat teman warga binaan itu gitu ya. Ini banyak hal yang pelajaran hidup lah yang bisa kita dapat dari sini. Oke, ini juga kalau buku-buku sendiri, Pak, itu ada ini nggak, Pak? Sirkulasinya seperti apa, Pak? Betul. Jadi kami di Lapas Jogja kerjasama dengan Perpusda, Perpustakaan Daerah, itu untuk membantu kami dalam menyediakan buku-buku bacaan. Tapi tetap kami sortir ya, karena tetap jangan sampai ada pemahaman radikal, pemahaman yang tidak sesuai di dalam lapas ini sampai masuk. Itu biasanya 3 bulan sekali buku ini akan dirotasi, sehingga warga binaan tidak bosan dengan bacaannya buku-buku itu aja. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Perpusda Kota Yogyakarta. Berarti temanya juga bervariatif tentu ya, Pak ya, walaupun Betul. sudah masuk kurasi dari Lapas Jogja itu sendiri. Oke, tapi yang paling sering dibaca biasanya apa sih, Pak? Kalau Bapak Biasanya pernah dengar? kalau teman-teman ya pasti novel, cerita-cerita gitu ya. Terus ada baca
ya cara menanam tanaman seperti itu. Ya, itu yang menarik buat mereka. Banyak variannya Betul. ternyata ya Pak ya. Ini juga lagi fokus semua nih Pak. Jangan sampai kedatangan kita Oke. malah mengganggu fokus Siap, untuk iya. menggambar dan juga membaca seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut Silakan. ke tempat lain. Mari. Terima kasih, selamat baca semuanya. Jadi ini kegiatan di madrasah, Mbak. Oke. Dan kami ada kamar tahfiz, kamar penghafal Quran. Itu kami tempatkan sendiri, Ya. supaya mereka bisa fokus. Nah ini kalau udah lulus seperti ini. Oh dia ada Dia ini dapat ya Pak? ada Ada sertifikatnya. sertifikatnya. Jadi nanti kita kasihkan saat sudah keluar. Oke, kita coba cek lebih dari ini. Ada salah satu Sobat Harjo, ada satu lulusan mungkin ya Pak ya, kita sebutnya ya. Yang terakhir nih. Yang terakhir sudah yang ini. lengkap ini. Oh yang ini Ini sudah kan baru lengkap. persiapan Oh, untuk besok. betul. Ini baru persiapan untuk besok. Ada Novi Pambudi gitu ya. Ini ternyata lembaga pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta, kategorinya Qiraatul Quran seperti itu. Wah, hebat sekali ya. Jadi kalau misalkan Sobat Harjo juga punya keinginan untuk menjadi tahfiz Quran, semoga ini juga motivasi sekali ya Ya, Pak ya. sangat motivasi. Motivasi sekali, ini juga Sangat luar motivasi. biasa gitu. Ini kerjasamanya langsung sama Kemenak ya Pak? Langsung berarti? dengan Kemenak. Jadi Alright. dengan Kemenak Kota Yogyakarta, kita ada 37 ustadz yang mendampingi kami, warga binaan untuk belajar terkait agama Islam di Lapas Jogja ini. Wah ini dia. Kalau paling ini Pak, berarti kan tahfiz Quran sudah ada yang menghafal Quran dengan berapa juz gitu. Betul. Sampai saat ini sudah bagaimana Pak perkembangannya? Ya, jadi yang terakhir kami punya satu mualaf, itu sekarang sudah berapa juz? 10 juz. 10 juz ya Pak? Jadi sudah ada 10 juz. Oke, 10 juz. 10 Ini juz Stefanus aja? Oh 5. 5 juz yang, juga. yang paling banyak 10 ya, sudah 5. Semoga semakin bertambah ya Pak, semua. Ini luar biasa sekali, waktunya memang difokuskan Iya. untuk menghafal Al-Quran. Ini juga biasanya membantu ya Pak, bagaimana Betul. pola pikir dan mindset kita juga bisa lebih meluas lagi Iya. seperti itu. Oke, ini madrasah berarti sudah, kita Sudah. kemana lagi Pak? Terima Oke. kasih, semoga lancar selalu. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Kita lihat gereja ya Mbak, kami sudah tadi ke masjid. Ini salah satu tempat ibadah juga kami. Ya. Jadi gereja Lapas untuk warga binaan Nasrani. Nah, ini sudah persiapan bagi untuk siang. Pecel sama ayam. Wah ini, nanti malam beda lagi ya Pak? Nanti malam ikan segar, ini Ikan biasanya lele, segar, oke. tahu, sayur, tumis buncis. Oke. Lele goreng, tahu goreng, tumis buncis, sambal. Sambal, ada air ubi putih, rebus juga ubi makannya, rebus Pak? untuk snack. Oke, berarti masaknya pun 3 kali ya Pak? Ini juga yang pengen ditanyakan, mungkin dari tadi kan kita sudah melihat Iya. bagaimana keindahan situasi yang ada di dalam lapas Yogyakarta itu sendiri Iya. Pak. Kalau Bapak sendiri melihat, tentu kan gesekan selalu ada ya Pak, Ya. di dalam proses pemberian fasilitas gitu, kemudian juga bagaimana interaksi sosial di antara warga binaan dan juga pegawai. Ya. Kalau dari Pak Soleh sendiri melihat dari gesekan dan kemudian antisipasinya seperti apa Pak? Oke. Jadi sebenarnya gesekan itu dimungkinkan ya, karena itu namanya banyak orang gitu ya, banyak orang, isi kepalanya beda-beda gitu ya, tingkat emosional juga beda-beda. Jadi memang kami pendekatan itu tadi. Ya. Semua petugas kan ada di posnya masing-masing gitu. Bagi pendekatan kita bagaimana ketika yang kita bisa melihat nih, oh warga binaan ini sepertinya ada masalah. Nah, baru kan kita dekati segala hal. Nah, gesekan-gesekan itu ya kita samakan semua. Bahwa fasilitas ini semua untuk mereka semuanya. Terus makan semua juga sama. Kamar hunian juga sama. Karena tidak ada namanya kamar-kamar yang mewah atau kamar itu nggak ada. Jadi semua kita samakan. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa merasa tenang, tidak ada kecemburuan satu dengan yang lain. Mereka bisa mengikuti pembinaan dengan sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Itu dia, makanya kenapa Bapak cukup fokus juga selalu mengembangkan fasilitas yang Iya, ada ya Pak, betul. untuk mungkin
salah satunya antisipasi untuk mengolah emosi dan juga psikologinya yang akhirnya untuk mengurangi gesekan-gesekan yang ada gitu. Wah, luar biasa sekali Pak, ini ternyata jadi pengen mencoba semua yang ada di fasilitas di sini, tapi kayaknya waktu kita kayaknya cukup sampai di sini gitu ya Pak ya. Dan mungkin juga Sobat Harjo, kalau misalnya Sobat Harjo tadi juga pengen tahu lebih dalam lagi, mungkin nanti bisa tanya saja ke call center yang ada mungkin ya Pak ya. Nanti bisa didikan atau langsung hubungin saya juga biasa. Saya lebih senang kalau ada yang kita bisa sharing segala hal, ada keluhan misalnya masyarakat mendapatkan berita yang kurang baik tentang lapas, silakan sampaikan ke saya. Bisa langsung, bisa ditandai mukanya ya, ini Pak Soleh. Atau bisa langsung ke nomor telepon di pengaduan ini kami ada gitu. Dan kami sangat terbuka kepada masyarakat. Ada masyarakat yang pengen melihat gitu kondisi bagaimana dalam lapas, ajukan aja. Nanti bisa izin kantor wilayah, ke kami akan lihat, kami akan tunjukkan bagaimana program pembinaan yang kami laksanakan. Itu dia. Berarti kalau untuk kolaborasi misalkan dalam pembinaan dengan komunitas atau itu juga bisa berarti ya Pak ya? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, kami sudah beberapa kerjasama juga gitu ya dengan masyarakat yang di luar. Dan kami masih membuka lebar tangan kami, gitu, lebar-lebar pintu kami untuk masyarakat bisa membantu kami, mendukung kami dalam program pembinaan bagi warga binaan masyarakatan. Sehingga apa? Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, itu tidak mengulangi tindak pidananya lagi, itu bisa terwujud. Itu dia, nah, agar kita bisa tetap menjaga situasi yang ada, harmoni yang ada. Ini dibutuhkan juga kerja bersama ya tentunya Sobat Harjo, tidak hanya bagaimana misalkan Pak Soleh yang bertugas di lapas Yogyakarta ini, kelas 2 Yogyakarta beserta juga tim yang bertugas, tapi juga bagaimana sesama warga binaan atau kita juga sebagai masyarakat luas, ini juga bisa nih bagaimana interaksi yang dijalin sesuai dengan aturan tentunya ya Pak. Kemudian juga bagaimana respon kita di saat warga binaan dari lapas kelas 2 Yogyakarta ini kembali ke masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk itu mungkin ada yang disampaikan dulu Pak untuk Sobat Harjo juga setelah kita mungkin diajak berjalan-jalan ya Pak untuk mengenal lebih dalam dari lapas Yogyakarta ini. Ya, terima kasih Sobat Harjo. Tadi saya dengan Mbak Gia sudah melihat kondisi di lapas kelas 2 Yogyakarta, baik dari segi bangunan, dari segi fasilitas maupun dari segi kegiatan pembinaan. Saya berharap dukungan dari masyarakat semuanya, peran aktif dari masyarakat semuanya untuk membantu kami, mendukung kami melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2A Yogyakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Soleh atas waktunya dan juga kesempatan kita untuk bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih kegiatan dari warga binaan dan juga fasilitas yang sudah disediakan sesuai ya Pak, karakteristik minat bakat dan juga kebutuhan dari masing-masing warga binaan. Dan ini juga yang mungkin dia highlight dari situasi yang tadi sudah dijalani bersama dengan Pak Soleh dan juga tim dari Harian Jogja, Sobat Harjo, bahwa penjara bukanlah segala akhir. Tadi kembali bagaimana sinergitas dan harmonitas kita ini perlu bisa kita lakukan bersama, bahwasanya membina sesuatu tidak hanya dalam satu tempat, tapi bisa dari satu tempat saat keluar atau dimanapun kita berada. Untuk itu Pak Soleh dengan saya Velogia Suara pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Nungguin ya? Pengen tahu cerita lebih lanjut dari lapas Yogyakarta? Tunggu part selanjutnya ya.